Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dari teks cerita inspiratif. Bagaimana sih cara menyimpulkan teks cerita inspiratif? Mari kita bahas. Langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. Yang pertama, ambillah satu buah cerita inspirasi, baik non-fiksi, fiksi, tokoh terkenal, supi, ataupun binatang. Yang kedua, bacalah dengan seksama dan cermati teks cerita inspirasi tersebut. Yang ketiga, pahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Yang keempat, tentukan garis besar atau inti cerita teks cerita inspirasi tersebut. Yang kelima, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan ceritanya. Dan yang terakhir, suntinglah hasil simpulan kalian untuk mendapatkan hasil simpulan yang baik dan benar. Menyimpulkan struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terbagi menjadi 5. Yang pertama orientasi, kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Kita bahas yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. Biasanya berisi pembukaan atau awalan cerita seperti pengenalan tokoh, latar, dan lain-lain. Dan posisinya adalah di awal cerita. Selanjutnya adalah perumitan peristiwa. Berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau menuju konflik. Jadi sebelum terjadinya konflik itu memuncak, maka terjadi perumitan peristiwa terlebih dahulu. Selanjutnya adalah komplikasi, berisi puncak atau inti cerita tempat kisah yang menjadi inspirasi. Jadi bagian komplikasi ini merupakan bagian yang paling seru, yang paling menjadi inti dari cerita tersebut gitu. Jadi masalah semuanya tertumpuk di bagian komplikasi ini. Selanjutnya adalah resolusi, berisi peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi resolusi ini merupakan bagian dari akhir masalah. Jadi setelah terjadi puncak masalah, maka terjadilah akhir dari masalah. Bagian itulah yang disebut dengan resolusi. Selanjutnya adalah koda, yaitu penutup cerita, kesimpulan, pesan moral. Jadi isinya adalah sebuah akhir cerita berupa pesan moral atau nasihat dari cerita tersebut. Sekarang, mari kita lihat contoh dari struktur teks cerita inspiratif pada halaman 149 dengan judul Sedekah Uang Rp10.000. Pada bagian awal cerita, kita akan melihat bagian orientasi. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Selanjutnya, kita akan melihat perumitan peristiwa. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan."
Setelah disajikan perumitan peristiwa, selanjutnya kita akan bertemu dengan komplikasi. Sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima. Betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membututi kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warteg Tegal untuk makan di sana. Setelah masalah memuncak, maka selanjutnya yang terjadi adalah resolusi, yaitu akhir dari permasalahan. Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja, sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Setelah resolusi atau penyelesaian masalah, maka kita akan bertemu dengan koda di akhir. Koda merupakan akhir cerita yang berisi pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Demikian penjelasan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.